Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prosedur K3 di laboratorium sebagai pemenuhan nilai praktikum laboratorium lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Adharyani dengan NIM 23041200019. Prosedur K3 di laboratorium. K3 adalah singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja dan lingkungan kerja. Tujuan adanya prosedur K3 di laboratorium. Yang pertama adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Lalu untuk mencegah kecelakaan dan insiden, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melindungi lingkungan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, serta membuat lingkungan kerja yang nyaman. Lalu, ada langkah-langkah umum di K3 di laboratorium. Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dimaksud berupa kacamata pelindung, lalu ada jas lab, ada sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup. Selanjutnya ada peralatan dan fasilitas keamanan yang harus ada di laboratorium, meliputi safety shower, bak cuci, bumi hose atau cungkup uap atau lemari asam, air wash, exhaust fan, alat pemadam api ringan atau APAR, alarm kebakaran, petunjuk arah keluar ruangan laboratorium dengan warna hijau, serta perlengkapan P3K. Selanjutnya ada prosedur darurat. Apabila terjadi suatu kecelakaan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah tetap tenang, lakukan pertolongan pertama untuk kecelakaan, dan segera menghubungi penanggung jawab K3. Apabila terjadi kebakaran, maka lakukan tindakan pencegahan kebakaran dan segera menghubungi penanggung jawab K3. Di sini ada em, di sini ada diagram penanganan kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, maka dua hal yang harus kita lakukan adalah melaporkan ke pihak berwenang, lalu menginformasikan ke mahasiswa, dosen, atau karyawan yang terkait. Setelah melapor ke pihak berwenang, kita bisa mengambil APAR, lalu menyemprotkan APAR ke sumber api. Apabila api semakin membesar, maka menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Sebagai em, orang yang dalam bahaya dan sudah mengetahui adanya kebakaran, maka yang dapat kita lakukan adalah melindungi diri dengan menutup hidung dan mulut dengan handuk basah, lalu mengikuti jalur evakuasi untuk berkumpul di titik kumpul. Selanjutnya ada diagram alir untuk menangani eh, bahaya akibat bahan kimia. Beberapa bahaya yang mungkin ditimbulkan karena bahan kimia adalah yang satu adalah terpapar di mata, lalu paparan di kulit atau pakaian, terhirup atau tertelan. Untuk terpapar di mata, maka hal yang dapat kita lakukan adalah melepas kontak lensa jika menggunakan, lalu membilas dengan air mengalir selama minimal 15 menit, lalu periksa ke petugas medis. Apabila paparan terjadi di kulit atau pakaian, maka kita harus menanggalkan pakaian dan perhiasan yang terkontaminasi, lalu membilas dengan air mengalir minimal 15 menit, atau menggunakan safety shower. Selanjutnya adalah membuang pakaian yang terkontaminasi atau mencuci secara terpisah. Selanjutnya, apabila terhirup, maka hal yang dapat dilakukan adalah menutup wadah bahan kimia, lalu membuka jendela, pindahkan ke udara terbuka atau segar. Apabila apabila timbul gejala pusing, mual, sakit kepala, iritasi pada hidung atau tenggorokan, maka menghubungi petugas medis. Apabila tertelan, maka segera ke GDRS terdekat, muntahkan jika diperintahkan oleh petugas medis. Selanjutnya ada identifikasi bahaya di laboratorium. Beberapa bahaya yang mungkin terjadi di laboratorium, salah satunya adalah bahaya fisik. Bahaya fisik ini meliputi terjatuh dari tangga dan kejatuhan benda, tergelincir di permukaan licin, tidak rata atau rusak, tersangkut di pakaian, rambut, jemari pada
alat yang berputar atau bergerak seperti sentrifus dan mixer, lalu luka bakar jika terkena bahan kimia yang sangat dingin dalam bentuk gas, tersengat listrik, keracunan oleh bahan kimia yang berbahaya, terpotong atau tertusuk, kebakaran dan ledakan dari bahan kimia yang berbentuk gas padat atau cair, atau dari reaksi bahan kimia yang tidak terkontrol, ledakan yang terjadi pada alat atau benda yang bertekanan, terbakar karena menggunakan api atau permukaan alat atau benda yang panas, benda-benda yang terpental karena ledakan dalam autoklaf atau sentrifuge, dan kerusakan pada mata karena percikan bahan kimia. Upaya untuk menjaga keselamatan fisik yang pertama adalah berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Lalu, tindakan jika ada kabel yang dapat membuat orang terjatuh. Lalu, tidak menyimpan barang di jalur lalu lintas laboratorium. Apabila menggunakan listrik, hal yang dapat kita lakukan adalah mencabut kabel setelah selesai digunakan. Yang kedua, tidak menggunakan outlet secara berlebihan. Yang ketiga, menjauhkan dari sumber air. Ketika menggunakan api, hal yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan api dalam tidak meninggalkan api dalam keadaan menyala tanpa pengawasan, lalu menggunakan sarung tangan tahan panas atau penjepit untuk memegang kontainer panas. Lalu tidak meletakkan kontainer panas langsung di atas grange, tapi si grange terlebih dahulu. Selanjutnya ada potensi bahan kimia. Potensi bahan kimia tersebut meliputi paparan dari segala macam bahan kimia yang digunakan di dalam masing-masing laboratorium, korosif, iritan, toksik, neurotoksik, alergen, karsinogen, mutagenik, teratogenik, serta radioaktif. Ketika menggunakan bahan kimia yang dapat kita lakukan untuk menghindari kecelakaan adalah yang pertama, membaca informasi sebuah bahan kimia sebelum digunakan. Informasi terdapat pada MSDS atau Material Safety Data Sheet. Lalu, tidak menyentuh, mencicipi, dan menghirup bahan kimia. Lalu, tidak mencampur bahan kimia sembarangan. Berhati-hati ketika memindahkan bahan kimia. Pastikan kontainer bahan kimia selalu dalam keadaan tertutup ketika tidak digunakan. Menganggap seluruh bahan kimia tersebut berbahaya, lalu memberikan label dan menyimpan bahan kimia sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada beberapa simbol-simbol label bahan kimia. Yang pertama, mudah meledak, zat pengoksidasi, mudah terbakar, berbahaya bagi lingkungan, bahaya radioaktif, bahaya biologi, bahaya toksik atau beracun, bahaya iritasi, korosif, karsinogenik, peringatan, dan gas bertekanan. Lalu ada potensi bahaya biologis. Potensi bahaya biologis meliputi exposure terhadap berbagai macam bahan biologi yang digunakan di dalam laboratorium, virus, bakteri, fungsi, parasit, melalui inhalasi, ingestif, kulit dan kontak membran mukosa atau exposure dari gigitan atau sengatan hewan coba, dan kecelakaan karena jarum suntik. Ketika bekerja dengan bahan biologik, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, bekerja sesuai dengan SOP, yang kedua, menggunakan APD yang sesuai, yang tiga, perlakukan semua darah dan cairan tubuh sebagai cairan yang berbahaya, lalu melakukan dekontaminasi dengan sesama dengan langkah yang benar, lalu membuang material yang sudah terkontaminasi sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada potensi bahaya ergonomi. Potensi bahaya ergonomi ini meliputi efek muskuloskeletal dari pekerjaan yang berulang-ulang dan posisi yang tetap, duduk, atau berdiri dalam waktu lama. Cara menghandling barang berat yang salah. Lalu tegangan pada mata ketika bekerja terlalu lama dengan alat yang mengeluarkan cahaya seperti layar komputer, mikroskop, ruang gelap, dan lain-lain. Cumulative Trauma Disorder atau CTD, keluhan yang muncul karena gerakan yang berulang dalam waktu lama seperti pipetting, alat counting manual, dan lain-lain. Lalu ada efek psikologis yang timbul karena telah terbiasa terhadap suatu pekerjaan sehingga hilangnya kewaspadaan. Gangguan bau yang timbul dari bahan kimia atau hewan coba, gangguan yang timbul karena melakukan pekerjaan yang jadwalnya tidak rutin, potensi bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan hewan coba, serta kemungkinan untuk menyalahgunakan obat atau bahan karena akses yang mudah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.